آل سيدنا محمد. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Rafi Jahani. Oleh Ustaz Ibrahim. Ya, Pak. Allah Akbar. Kurang tinggi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Kajian kita pada subuh hari ini menjawab pertanyaan yang paling tua di dunia. Sudah tua sekali pertanyaannya, tapi pertanyaan itu diulang-ulang lagi, beribu-ribu kali diulang pertanyaannya. Terakhir saya dengar ribut di kalangan pendeta dan pastor, bertanya kepada ulama. Katanya, Pak Ustadz atau ulama, kami di kalangan pastor sudah bertanya kepada pastor lain yang lebih pintar, yang tua-tua. Kami pendeta, sesama pendeta, udah bertanya pula kepada pendeta yang senior. Tidak ada yang memuaskan saya jawabannya. Dan saya hampir-hampir murtad katanya, hampir keluar dari agama saya. Sudah itu saya tak dipilih agama mana-mana. Saya lebih memilih menjadi ateis katanya, karena tidak ada jawaban satupun yang memuaskan katanya. Jadi diminta hormat, saya baca, saya dengar berulang-ulang. Apa pertanyaannya itu? Begini katanya, kan Tuhan sudah tahu bahwa Israel itu akan merusak di muka bumi ini. Sekarang pertanyaanku sama Tuhan katanya, kenapa diciptakan juga orang Israel itu? Udah jelas dia mau merusak, kok diciptakan juga? Kan mengacau-ngacau saja dia di muka bumi ini katanya. Saya tanyakan kepada pastor, kepada pendeta, gak ada jawabannya yang memuaskan katanya. Sekarang saya mau bertanya kepada ulama lah katanya, walaupun tak seagama dengan saya, mana tahu pikiran-pikirannya itu bisa memuaskan hati saya katanya. Itu. Jadi sekarang saya mau tanya juga lah sama ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu, walah banyak. Hadir ya, mantap ibu-ibu, udah bapak-bapak lagi, bapak 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 masuk leherin. Bu, ibu, mengapa yang itu juga suami ibu? Kan banyak orang lain, kok itu juga suami ibu? Gimana itu? Yang kedua, rela atau tidak ibu punya suami seperti itu? Atau ingin dapat suami presiden? Rela atau enggak? Bu, rela atau enggak dapat suami yang sekarang? Rela. Itu dia. Itu kaitan inti pertanyaan
dari pastor tadi, dia tidak rela dengan Tuhan. Kenapa dia menciptakan orang Israel itu untuk mengacau dunia saja, tak punya hati nurani? Sudah 135.000 orang mati, orang Palestina semenjak 1448. Kalau yang sekarang itu 60.000 orang, yang cacat itu 1 juta orang. Cacat-cacat yang potong jarinya, yang telinganya hilang, kakinya habis sebelah, 1 juta orang. Kenapa diciptakan juga orang Israel itu? Kenapa tidak dimusnahkan saja dia? Pertanyaan sebelum itu, yang paling mendasar itu adalah pertanyaan dari iblis. Jadi yang selalu bertanya tentang keadilan Tuhan seperti itu hanya 2 saja. Pertama iblis, yang kedua Bani Israel. Orang Yahudi punya pertanyaan sama-sama, dan dia menantang Allah. Itu. Jadi pertanyaan yang menantang-nantang Allah itu selalu muncul di kalangan orang yang tinggi ilmunya. Iblis itu paling tinggi lah soal ilmu. Tinggi ilmunya iblis itu, banyak, sebanyak hujan yang turun dari langit. Saking banyak ilmunya dia jadi sombong. Yahudi juga begitu tuh, tinggi ilmunya, membuat bom nuklir yang dilemparkan, dibomkan di Hiroshima dan Nagasaki 1945. Itu Yahudi yang membuat. Einstein dengan merkurinya, dia yang buat. Yahudi pintar, tapi sombong. Banyak sekali orang yang pintar-pintar sombong, Masya Allah. Nah, jadi Perimita Hormat ini menjadi renungan. Ketika dulu menjadi rektor UIR, Tengku Dahril, pernah ya menjadi rektor UIR. Tahun berapa itu? Iya, sudah itu dia masuk ke dinas, kepala dinas perikanan. Iya kan? Iya. Tahun berapa? Iya, dinas pendidikan pernah juga dia. Dinas perikanan pernah. Jadi ditanyalah Tengku Dahril ini oleh anak SMA 8, karena SMA 8 itu selalu mengundang orang yang hebat-hebat dari Riau ini, diundang ke sana, sehingga di antara SMA yang ada di Riau, SMA 8 itu terkenal. Itu juga lah yang ditanyakannya. Udah 78 tahun menderita terus orang Palestina itu gara-gara Israel. Kenapa diciptakan juga? Kenapa dikasih hidup juga oleh Tuhan? Padahal kalau Tuhan itu mau 1 detik, seluruhnya mati. Sah. Iya kan? Tapi kenapa dibiarkan saja? Dan kemudian kalau Allah mau, seluruh manusia ini Islam semuanya, beriman semuanya, 1 detik bisa tik, Islam semuanya, nggak ada yang kafir, semuanya sujud kepada Allah. Bisa kalau Allah mau. Jadi sampai dia membangkang kepada Allah itu karena mengkritik Allah. Awalnya paling pertama mengkritik Allah itu pertama adalah iblis. Yang kedua sebelum iblis itu siapa? Roh manusia. Roh manusia itu sebelum dia ditiupkan roh ke dalam tubuh manusia, itu roh itu membangkang dulu dia kepada Allah. Roh itu, roh kita ini. Lalu ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Karena dia tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Lalu, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Barulah roh kita itu mengatakan, qalu bala syahidna. Iyalah ya Allah, kami bersaksi memang Engkau Allah. Kalau kami turun ke dunia nanti, kami akan taat patuh kepada Engkau. Jadi kita telah melakukan syahadat setelah bertanya kepada Allah. Untuk lahir ke dunia, kita sudah bersyahadat berdasarkan surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum,
Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Roh itu menjawab, benar, aku ini, engkau adalah Tuhanku, dan aku rela mengikuti perintahmu. Lahirlah kita ke atas dunia. Kita lahir ke atas dunia, lupa kita kepada Allah. Maka didengarkanlah nama Allah itu ke telinga kita. Ya, diazankan oleh ayah kita atau siapa yang terdekat. Hayya 'alal falah. Kata ayah kita di telinga kanan. Hayya 'alal falah. Tadi yang di dalam rahim telah mengucapkan bersyahadat, qalu bala syahidna, bersyahadat kembali. Didengarkan yang pertama adalah azan yang di dalamnya membisikkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, setelah itu kita lupa lagi, bermain-main sampai anak-anak, sampai kita balik, disyahadatkan kembali ketika disunat Rasul, disunat. Nah, waktu disunat itu dia disyahadatkan kembali bahwa di sunat ini engkau sudah balik dan engkau menerima tanggung jawab di hadapan Allah. Setelah itu diajarlah sholat ketika berumur 7 tahun. Diajar dalam sholat bahwa kita bersyahadat kembali, bahkan berjanji di hadapan Allah. Apa janji kita? Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan seluruh ibadahku, wa yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am ayat 160 dan 161. Ya Allah, sampai juga aku ke dunia. Karena itu ya Allah, aku berjanji sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Engkau ya Allah, tidak ada untuk yang lain-lain. Kita ulangkan di dalam salat. Segala-galanya iya. Kata malaikat, engkau berjanji di hadapan Allah segala-galanya untuk Allah, iya. Sekarang Allah tidak minta segala-galanya, hanya sebagian waktu saja untuk sholat 5 kali sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4, jangan sampai lupa. Ditanam ke anak-anak kita, jangan lupa 17 rakaat ya. 17 rakaat sehari semalam salat kita. Nah, kita tahu dalam salat nanti kita baca lagi pada at-tahiyatul. Digerakkan telunjuk kita, Bu. Seperti apa menunjuknya dalam sholat? Bapak-bapak, sama dengan kita nunjuk itu? Enggak sama, beda. Antara menunjuk kita at-tahiyatul dengan menunjuk biasa, beda. Apa bedanya? Kalau kita menunjuk at-tahiyatul dalam sholat itu harus diiringi dengan ibu jari. Ini nunjuknya. Jadi bukan gini. Ini nunjuk biasa ini, diiringi dengan ibu jari. Nah, tatkala kita membaca syahadat, kita gerakkan jari kita, boleh 1 kali, paling tidak 3 kali. Tapi ada juga yang terus-menerus, ada juga itu. Tapi itu tidak ikhtiyat. Tidak ikhtiyat itu kurang dipilih oleh ulama. Yang terpilih tadi yang 3 kali gerak. Jadi asyhadu an la ilaha illallah.
diam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, sampai seterusnya. Nah, mengingatkan kembali syahadat kita pertama. Jadi kita sudah bersyahadat di alam rahim. Nah,